Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan garden tour taman-tanaman yang ada di sekitar saya ini, di kebun kecil saya. Dan juga saya akan panen sedikit aja, nggak tahu ya apa nanti yang bisa kita panen. Ikutin terus videonya. Nah ini teman-teman kebun kecil saya. Sekarang keadaannya sudah alhamdulillah makin merimbun teman-teman. Ayo kita mulai dari pagar. Nah di sebelah pagar sini saya menanam aneka macam kel. Yang paling atas ini ada Nero kel, daunnya nanti akan panjang-panjang. Terus juga ada curly kel. Terus juga ini red Russian kel. Kemudian ada red rubel kel, cantik banget ini teman-teman. Dan juga ini masih red rubel kel, daunnya segar sekali. Ini recommended untuk ditanam ya. Kemudian ini ada blue Scott, yang ini ada Siberian. Nah yang Siberian ini kemarin kepanasan teman-teman ceritanya. Jadi ini lihat, kekeringan terus sampai layu banget tuh, lihat daunnya sampai sekarang jadi rusak. Jadi kalau bisa tanaman-tanaman sayur kayak gini jangan sampai kekeringan banget teman-teman, dijaga agar medianya tetap lembab. Dan ini juga sebenarnya potnya nggak sesuai ya, harusnya bisa lebih besar karena tanaman kel bisa tumbuh lebih besar. Kemudian ini ada bunga matahari, yang ini adalah Giant Mongolian. Dan yang itu ada black oil dan juga sky shepherd. Kita lihat bagian atasnya, belum kelihatan ada bunganya ya teman-teman. Belum terlihat dia akan membentuk bunga, sepertinya masih akan memproduksi daun. Semoga aja dia bisa lebih tinggi ya, karena namanya aja giant gitu. Saya berharapnya dia itu bisa tinggi gitu. Kalau yang ini adalah black oil tapi yang tidak saya pupuk. Nah, kita bisa lihat dia sepertinya udah mau membentuk bunga ya teman-teman. Sedangkan yang dirawat dengan baik nih, lihat daunnya gede banget. Ini yang saya beri pupuk secara teratur dan juga yang pecah benihnya lebih dulu ini. Seperti ini teman-teman. Jadi memang perlu merawat tanaman itu ya, memberi unsur hara yang sesuai. Lalu di sampingnya ada bunga matahari yang jenis lokal. Ini ada 3. Nah ini jenis, nah kalau kita lihat ini jenis lokal IPB teman-teman. Keriting kayak gini ya, kemarin itu kena kutu putih, tapi yang ini enggak keriting, cuman bolong-bolong karena kena hujan. Kemudian yang ini bunga matahari yang kerdil. Kalau kita bisa lihat bedanya ya, kecil. Terus yang ini bunga matahari jenis merah. Nah yang ini juga jenis merah, cuman saya tanam di pot teman-teman. Nanti kita lihat bedanya dengan yang ditanam di tanah ya. Nah kemudian ini ada kenikir dan juga aneka marigold, masih dalam kurungan teman-teman, karena pernah sekali saya lupa untuk tidak mengurung dengan kawat, dia dimakan tikus. Dan ini kalau kita lihat ada calon bunganya ya, sedikit udah terlihat kecil gitu. Nah nanti kita lihat seperti apa bunganya. Nah untuk teman-teman yang sering bingung membedakan antara kenikir dan juga marigold, ini bedanya ya. Kalau dari daun kita lihat dijajarkan seperti ini, terlihat sekali ya bedanya ya teman-teman. Yang satu dia bergerigi pinggirnya, tepinya, sedangkan yang satunya lagi tidak. Yang ini marigold, sedangkan yang ini adalah kenikir. Ini juga ada marigold yang kemarin saya tabur-tabur aja di bawah pohon jeruk. Nah kalau ini ada bayam Brazil, dan yang ini ada daun ginseng.
Alhamdulillah subur sekali, cuman dia lagi terserang kutu putih teman-teman. Kemarin sudah saya semprot dengan pestisida bawang putih, tapi sepertinya kurang manjur untuk kutu putih ini ya. Memang pestisida yang organik itu tidak bisa sekali semprot langsung habis, biasanya perlu diulang dan diulang. Nah, ini adalah pohon jeruk yang waktu awal datang itu mengenaskan sekali, dan kemarin sudah muncul tunas-tunas baru nih, lihat teman-teman. Makin rimbun ya. Perlahan tapi pasti, alhamdulillah. Dan yang ini adalah kuka melon. Kuka melon itu dia seperti semangka tapi kecil bentuknya teman-teman. Rasanya seperti timun tapi ada sedikit asem-asemnya. Nah, kita lihat nanti apakah bisa tumbuh dengan baik ya. Kemudian ada si bunga telang. Kita lihat sekarang dia udah makin tinggi loh teman-teman, dan dia sudah produktif menghasilkan bunga. Tiap hari ada aja yang mekar 1 atau 2 seperti itu teman-teman. Gemes banget, tuh warnanya intens sekali, ungu. Nah, ini yang kemarin layu karena udah mekar, nanti akan berubah menjadi polong. Dan yang ini yang belum mekar. Nah, kemudian ada jambu. Ini jambu yang saya pangkas, lalu saya kasih pupuk guano. Alhamdulillah jambunya makin banyak produksi buahnya, dan sekarang kita lihat ya sedang ranum-ranumnya teman-teman. Aduh, menyenangkan sekali. Kalau dari pengalaman saya tanam jambu seperti ini, jambu kancing itu dia cukup bandel. Ini beberapa kali saya pindah tanamkan ya. Pernah saya tanam di tanah, terus saya ganti lagi di pot, terus saya pindah ke tanah lagi, saya pindah ke pot gitu ya, karena saya pindah rumah waktu itu. Nah, dia tetap survive dan produktif teman-teman. Lihat nih. Selanjutnya kita pindah ke rak ya teman-teman. Ada apa di rak tanaman saya ini? Yuk langsung aja dari rak yang paling atas. Nah, ini yang ada di pot self watering ini adalah brokoli teman-teman. Kalau tadi paling atas itu artinya dia paling terkena sinar matahari teman-teman, paling panas. Nah, ini kalau nggak dikasih pot self watering kayak gini, atau pot yang bawahnya ada tatakannya kayak gini, dia udah pasti lemes ya. Dia udah pasti bernasib seperti kel. Nah, ini di sebelahnya ada bayam-bayam, ada bayam hijau tapi yang daunnya runcing. Terus ada bayam hijau biasa, bayam cabut. Nah, ini dia, daunnya lebih tipis dari yang jenis runcing tadi teman-teman. Kemudian ada juga yang merah, dan ada juga yang belang. Cuman yang merah dan belang itu entah mengapa pertumbuhannya lebih lama daripada yang hijau. Mungkin karena klorofilnya lebih banyak yang hijau daripada yang bayam merah dan bayam belang, sehingga pertumbuhannya pun juga lebih lama. Dan di sini ada semayan cabai teman-teman. Ini udah waktunya pindah tanam banget, cuman karena saya sedang ada pekerjaan lain, belum sempat untuk pindah tanam. Kemudian di sebelahnya ada bunga matahari. Ini juga sudah harusnya pindah tanam. Ini potnya udah kekecilan, cuman saya udah nggak punya lahan banget. Jadi ya udah saya tetap di situ dulu. Kemudian ini ada bunga kol dan juga ada kailan. Kemudian ada basil. Ini adalah purple basil, imut banget. Ini juga waktunya pindah tanam. Ngantri ya semuanya ya. Kemudian ini ada seledri teman-teman, masih kecil, masih imut-imut. Dan yang ini adalah ketumbar. Kemudian yang di belakang-belakang ini ada mint dan juga aneka stek mint ya. Dan lavender, kesayangan saya. Di rak bawahnya ada tanaman-tanaman hias yang dari ibu saya. Nah, sekarang udah seperti ini keadaannya, udah segar, alhamdulillah. Kemudian ini ada daun bawang yang tongcep. Kemudian ada oksalis. Ini cuman berawal dari umbi 1 teman-teman, dia subur banget. Kemudian yang gondrong ini masih setia, yaitu kucai. Kemudian ada yang digantung-gantung ini, tanaman kesayangan saya, ada string of ruby. Ini kena hujan dan juga kena panas. Kemudian ada hoya, ini yang baru datang. Juga ada jenggot musa.
dan ekor tupai. Nah, kalau yang ini yang ada di ambalan yang kemarin sudah kita makeover teman-teman, kita lihat perkembangannya ya. Alhamdulillah pada subur-subur. Ini yang kemarin kita water propagation. Nah, sudah menunjukkan perkembangan akar yang menyenangkan ya. Lihat nih, udah gondrong akar barunya teman-teman, putih seperti ini. Nah, inilah senangnya saya kalau mempropagasi tanaman dengan cara direndam, karena bisa melihat perkembangan akarnya. Nah, saya pakai botol seperti ini teman-teman kalau misalnya airnya kurang ya. Nah, tinggal dipencet dan dikasih. Nah, dengan botol seperti ini juga memudahkan kalau kita ingin menyiram tanaman tapi tidak ingin mengenai daunnya. Nah, ini adalah string of dolphin. Lihat, seperti lumba-lumba ya teman-teman, cantik banget. Gemes banget. Kemudian yang ini Peperomia angulata, daunnya bergaris-garis seperti ini, juga gak kalah gemes. Kemudian ada Million Heart atau nama latinnya Dischidia ruscifolia. Kenapa disebut Million Heart? Karena dia daunnya kecil-kecil, berbentuk hati dan banyak sekali. Gemes. Nah, sekarang kita cek ya yang tempat untuk propagasi kemarin. Ini yang isinya lumut kemarin ya teman-teman, medianya. Kemudian potekan-potekan daun yang gak sengaja terpotek, saya taruh di sini dan kita lihat. Alhamdulillah pada seger dan menunjukkan akar-akar baru, menunjukkan pertumbuhan akar-akar yang baru. Kita lihat nih, warnanya putih teman-teman. Kalau putih seperti ini akar baru kelihatan ya. Tuh, alhamdulillah. Nanti jika akarnya sudah banyak, udah lebih gondrong gitu ya, akan saya pindahkan ke pot individu. Kita tunggu. Nah, setelah kita garden tour, saatnya kita panen-panen. Tipis-tipis aja panennya ya, karena memang belum banyak yang bisa dipanen. Alhamdulillah ini ada jambu yang udah ranum-ranum seperti ini teman-teman. Nah, ini cocok banget kalau kita ngerujak ya. Panas-panas, weekend, makan rujak jambu. Enak sekali pastinya. Yeay, dapat segini, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini ada ginseng Jawa yang udah meninggi. Kita akan potong-potong, panen sedikit. Nah, ginseng Jawa seperti ini, kalau kita sering panen dia akan tumbuh daun yang baru ya teman-teman. Tapi kalau kita jarang panen dia akan tumbuh meninggi gitu. Dia berbunga kemudian menghasilkan benih, tapi daunnya itu tidak sesubur ketika dia belum berbunga. Jadi sebaiknya kita panen aja teman-teman. Tadi ini ada kutu putihnya ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa cuci dan tetap bisa kita makan. Kemudian ini juga ada caya atau pepaya Jepang. Nah, ini juga harus rajin untuk dipetik ya. Kalau enggak nanti dia akan produksi daunnya berkurang. Oke, selanjutnya pindah ke depan. Ini ada belimbing wuluh. Kita ambil dikit aja buat temen ngerujak, oke. Nah, juga ada melati. Nah, kalau ini biasanya saya masukkan ke teh teman-teman. Teh anget dengan melati itu relaxing banget, refreshing. Kemudian bunga telangnya juga akan saya seduh untuk dijadikan minuman. Nah, kalau ini enaknya dikasih jeruk nipis nanti. Oke teman-teman, ini dia panenan kita kali ini. Alhamdulillah ya. Ada jambu yang merah merona kesayangan saya. Ada belimbing wuluh dan bunga telang. Nah, ini sayur-sayur yang nanti untuk pecel ya teman-teman. Alhamdulillah walaupun tidak banyak-banyak banget ya, tapi ada yang bisa dipanen dari kebun, pastinya senang sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Bye.